Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aristianingsih, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas praktikum tilawah. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memaparkan mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada idgham bihunah, kedua ada idgham bilahunah, ketiga ada ifa, keempat ada iklab, dan yang kelima ada idhar halki. Oke, yang pertama idgham bihunah ini berarti nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu atau sering disebut dengan yanmu. Kemudian yang kedua ada idgham bilahunah. Idgham bilahunah ini berarti nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam, ro. Kemudian ada ifa. Ifa ini berarti nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ifa. Huruf ifa ini berjumlah 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, ro, shin, shin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Kemudian ada iklab yang berarti nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Yang terakhir ada idhar halki. Idhar halki ini berarti nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ho, ain, hoin, ha. Untuk selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan mengenai hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham misli, kedua ada idhar syafawi, yang ketiga ada ifa syafawi. Yang pertama ada idgham misli. Idgham misli ini mim sukun bertemu mim, kedua ada ifa syafawi, mim sukun bertemu ba. Nah, sedangkan mim sukun yang bertemu selain huruf mim dan ba itu dinamakan idhar syafawi. Selanjutnya ada hukumat. Hukumat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mat tabi'i dan yang kedua ada mat far'i. Di dalam mat far'i ini terbagi menjadi 13. Sebelum membahas tentang mat far'i, saya akan terlebih dahulu membahas tentang mat tabi'i. Bisa dinamakan mat tabi'i jika fathah bertemu dengan alif, dhammah bertemu dengan wawu sukun, sedangkan kasroh bertemu dengan ya sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ada mat far'i. Di dalam mat far'i ini berjumlah atau dibagi lagi menjadi 13 jenis. Tetapi mungkin saya tidak akan menyebutkan ke-13 jenis dari mat far'i. Yang pertama ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil ini berarti mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Yang kedua ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya masih sama, 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian ada mat arid li sukun. Mat arid li sukun ini berarti mat yang bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 harokat. Yang keempat ada mat iwat. Mat iwat ini berarti pengganti fathah tanwin. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ada mat silah. Di dalam mat silah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mat silah qasiroh dan mat silah tawilah. Mat silah qasiroh ini berarti mat silah yang tidak bertemu dengan hamzah. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Sedangkan mat silah tawilah ini mat silah yang bertemu dengan hamzah. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian ada mat badal. Mat badal ini pengganti hamzah. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ada mat tamkin. Mat tamkin ini berarti ya kasroh bertasdid bertemu dengan ya sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ada mat lin. Lin ini berarti fathah yang diikuti dengan ya atau wawu sukun bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mungkin itu saja beberapa mat yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hukum-hukum huruf yang terkadang terlewatkan. Oke, yang pertama ada saktah. Saktah ini berarti berhenti sejenak dalam 1 alif tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran terdapat 4 saktah. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi ayat 1-5 yang berbunyi iwaja
qayyima. Kedua dalam surat Yasin ayat 52 yang berbunyi mim marqadina hada. Yang ketiga ada dalam surat Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi wakilaman rok. Yang terakhir dalam surat At-Tafif ayat 17 ayat 14, mohon maaf. Kalabal rona. Oke, kemudian ada imalah. Imalah ini berarti menyondongkan harokat fathah kepada harokat kasroh kira-kira 2/3. Imalah ini terdapat di surat Hud juz 12 ayat 41 yang berbunyi majreha. Selain imalah juga ada ismam. Ismam ini berarti menyempurnakan harokat fathah kepada harokat dhammah dengan bibir menonjol. Bacaan ismam ini terdapat di surat Yusuf juz 12 ayat 11 yang berbunyi latak mana. Karena dalam ismam ini menyempurnakan harokat fathah kepada harokat dhammah dengan bibir menonjol, maka cara membaca dari ismam ini menggunakan bibir menonjol. Kurang lebih seperti ini. Latak mana. Latak mana ini berasal dari kata latak manuna, namun dibacanya dengan latak mana. Selain ismam dan imalah juga ada terdapat tashil. Tashil ini berarti hamzah kedua dibaca setengah-setengah antara hamzah dan alif. Terdapat dalam surat As-Sajdah juz 24 ayat 44 yang berbunyi jamiyun karena hamzah keduanya dibaca setengah-setengah. Oke, selanjutnya ada tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf ini berjumlah 6. Jika kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan tanda-tanda waqaf, maka alangkah lebih baiknya kita berhenti. Tanda-tanda waqaf antara lain ada mim titik 3 tok qaf lam kofa jim, mim waqaf lazim titik 3 mu'anaqah tok waqaf mutlak qaf lam al waqfu aula qaf kila waqafi. Titik 3 atau mu'anaqah ini berarti kita berhenti di salah satu titik 3. Ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan mu'anaqah atau titik 3, maka kita harus berhenti di salah satu titik 3 tersebut, mau di awal titik 3 yang kita temui atau di titik 3 kedua yang kita temui. Selanjutnya ada tanda-tanda wasol. Tanda-tanda wasol ini berjumlah 5, yaitu kola sola zaso, sola al wasfu aula, kof kila waqafi, la waqafi, za mujawaz, dan sod murohos. Oke, selanjutnya saya akan membacakan surat Hud ayat 41 sampai ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'na. Wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mukhraqin. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menghafal surat At-Takwir di juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu khushirat
وإذا البحار سجرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أخطرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.